Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat langsung mengapa Musa itu terlalu bertele-tele. Saya kira mungkin kalau Bapak Ibu ketemu gembala juga, gembala ajak pelayanan. Terus tidak juga ya sudahlah. Dia bisa bohwat, kemudian ya sudahlah. Terserah mau pelayanan mau enggak. Tuhan layani dia terus. Sampai pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Dan mari kita lihat akar persoalan Musa. Itu di dalam pasal 4. Di dalam pasal 4. Bapak Ibu bisa lihat mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sekarang engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, setelah ajukan pertanyaan, kalau Bapak Ibu lihat sampai pertanyaan ketiga di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 9, Tuhan jawab semua. Artinya semua keraguan itu dijawab. Tapi kemudian Musa punya persoalan terbesar, yaitu tidak mau percaya. Sehingga Musa bilang, Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, Tuhan. Saya kira kalimat ini tidak pandai bicara. Ini akan alasan yang keluar dari mulut orang yang pintar bicara kan ya. Karena dia pintar bicara, maka dia bisa bilang sama Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tetapi memang ada beberapa penafsir yang berkata, mungkin Musa ini orangnya gagap. Jadi lepas dari seluruh kelebihannya dia, ada kemungkinan Musa adalah orang yang gagap. Sehingga dia bilang, saya tidak pandai bicara. Kalau ini bukan persoalan serius bagi Musa, Allah nggak akan memberikan tanggapan serius sepanjang itu, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mengaitkan dengan Harun yang lebih pandai bicara dan seterusnya. Allah mengaitkan dengan organ, yaitu lidah, telinga, dan seterusnya. Ya, lepas dari spekulasi para penafsir, ini mungkin saja terjadi. Musa mengajukan sekali lagi, Tuhan, saya nggak pandai bicara. Mungkin dia bilang, saya gagap. Dan memang kadang-kadang, saudara, dalam perjumpaan manusia dengan manusia, itu kekurangan, keterbatasan saudara dan saya itu kan bisa merusak kesan orang sebelum menerima kita kan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman itu atau enggak. Gara-gara kita punya kesan kurang meyakinkan, penerimaan juga kurang gitu. Tapi saya percaya bahwa memang kadang-kadang saudara dan saya punya keterbatasan. Tampilan mungkin yang nggak meyakinkan itu kadang-kadang kita pikir itu merusak kesan orang lain dan akan merusak pelayanan. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang maha kuasa, yang memanggil engkau Musa dan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi engkau. Dia tanya, siapa pencipta lidah? Musa mempersoalkan lidah, Tuhan tanya, siapa yang mempersoalkan lidah? Musa mungkin bilang, saya gagap. Maka Tuhan bilang, siapa yang menciptakan orang bisu dan orang tuli? Saudara bisa lihat sekarang, kedaulatan Allah dalam menciptakan bukan hanya organ-organ yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi juga menciptakan hal-hal yang sederhana, bahkan hal-hal yang dianggap cacat, kurang, bahkan yang disebut sebagai penyakit hari ini. Tuhan bilang, siapa yang membuat itu semua bereksistensi? Tuhan bilang, aku adalah Allah yang berdaulat yang akan memakai semua itu. Untuk apa? Untuk kemuliaanku. Allah sanggup melampaui keterbatasan Bapak Ibu dan saya. Ya, kita tidak lagi ngomong mengenai potensi kita. Kita lagi ngomong mengenai keterbatasan Allah. Kita sanggup kok untuk melampaui itu. Setelah Tuhan bilang, saya sanggup, Musa punya jawaban. Tuhan. Kan Musa bicara kelemahan lahiriah kan. Saya nggak sanggup. Tuhan bilang, siapa yang cipta? Saya akan bertanggung jawab, saya akan memampukan. Sekarang Tuhan masuk. Setelah Tuhan jawab, Musa kasih alasan yang bersifat spiritual, ayat 13. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut. Siapa yang patut? Utuslah dia.
Pada prinsipnya Musa nggak mau percaya dengan semua klaim Tuhan itu. Dia nggak mau taat. Oleh karena itu maka saudara mendapati catatan Tuhan murka. Ya, murka di sini bisa digambarkan sebagai Tuhan tidak happy, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak disukakan dengan orang-orang yang berlindung di balik ketidaklayakannya. Kita berlindung di balik ketidakmampuan kita, tetapi kadang-kadang kita berlindung di balik kata tidak layak. Utuslah siapa yang layak Tuhan, siapa yang pantas. Karena saya tidak layak, saya tidak pantas. Tuhan marah karena kalimat ini bukan mengekspresikan kerendahan hati, ini sombong. Memangnya siapa yang layak di dalam alam semesta ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Allah yang suci? Tidak ada manusia yang terlalu besar untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang terlalu kecil. Tidak ada manusia yang terlalu suci untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang suci. Tidak ada yang layak. Maka Musa bilang utus yang lebih layak. Pertanyaannya siapa? Ini kalimat yang sombong. Kenapa? Karena saudara, dia sudah dilayakkan oleh Allah. Dia dipilih oleh Allah. Disucikan oleh Allah, kita mengenal pengudusan progresif. Dan sekarang Allah memanggil dia. Masa belum cukup sih? Ayo Musa, saya memanggil engkau. Memilih kamu, memanggil kamu, menyucikan kamu, memperlengkapi kamu. Seolah-olah Musa bilang itu masih belum cukup. Tuhan marah. Musa tidak percaya kepada pribadi Allah, firman Allah dan klaimnya. Seolah-olah kelemahan dan kesulitannya itu melampaui kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang melampaui kelemahan dan kesulitan. Tetapi dia melihat seolah-olah Tuhan tidak akan sanggup untuk melampaui kelemahan dan kesulitannya. Seolah-olah kelemahan dan kesulitannya jauh lebih besar daripada kemahakuasaan Allah. Musa berubah menjadi dari orang yang optimis menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kita mesti sedikit berhati-hati dengan karakteristik yang sedemikian. Ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling tersendiri di dalam alam semesta ini, sudah nggak ada orang lagi yang lebih menderita dari kita. Biasanya situasi ini terjadi ketika saudara dan saya merasa bahwa kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita sudah tidak mungkin lagi terlampaui. Tetapi jika kita hidup dengan spiritualitas yang seperti ini, Tuhan tidak disukakan. Oleh karena cara pikir seperti ini memberi petunjuk bahwa saudara dan saya menganggap kelemahan, kesulitan, keterbatasan lebih besar dari Allah dan kemahakuasaannya.